Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang postkolonialisme. Saya Aldan Rifki Kendrio. Saya Gita Ramadhani. Saya Muhammad Alif Ramadhani. Berikut adalah presentasi kita mengenai postkolonialisme. Istilah postkolonialisme ada kalanya ditulis dengan menggunakan tanda hubung setelah awalan postnya untuk menekankan perbedaan studi postkolonial dengan teori wacana kolonial yang hanya berlaku sebagai salah satu aspek pendekatan dari berbagai pendekatan dan keterkaitan yang seharusnya mewarnai wacana postkolonial. Dalam hal ini, postkolonialisme adalah kritik terhadap ideologi, ide atau gagasan. Kolonialisme mengkritik bentuk totalisasi, dominasi, dan bentuk kepemimpinan budaya, hegemoni, Barat. Sebagai ideologi yang mengkritik dominasi budaya Barat, postkolonialisme merupakan bentuk pemikiran baru terhadap diferensi budaya. Postkolonialisme menentang universalisme nilai-nilai budaya Barat seperti individualisme, rasionalisme, fungsionalisme, dan materialisme. Postkolonial sebagai salah satu kajian muncul pada tahun 1970-an. Studi postkolonial di Barat salah satunya ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme pada tahun 1978 karya Edward Said, yang kemudian disusul dengan sejumlah buku lainnya yang masih terkait dengan perspektif Barat dalam memandang Timur. Buku-buku Said seperti Covering Islam, How to the Media and the Expert Determined How We See the Rest of the World 1981 dan Culture and Imperialism 1993 merupakan sequel dari buku Orientalisme tersebut. Buku semacam The Empire West Back 1989, suntingan Bill Axford, Greg Griffiths, dan Helen Tevin merupakan buku lain yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan teori postkolonial. Teori postkolonial itu sendiri merupakan sebuah seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang lainnya yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dalam peran kolonial. Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Postkolonial mirip dengan kajian feminisme yang meliputi bidang kajian humanoira yang lebih luas. Sejajar dengan kajian postmodern dan postkulturalisme dalam bidang sastra, teori postkolonial merupakan salah satu dari serangkai munculnya kajian atau teori setelah kemapanan teori strukturalisme mulai dipertanyakan. Seperti telah diketahui oleh umum bahwa dalam sejarahnya, teori sastra yang mula-mula yaitu teori mimesis pada zaman Pluto di Yunani kuno. Selanjutnya, ada jenis-jenis postkolonialisme. Menurut Ishak dalam Naim tahun 1984, membagi kolonisasi dalam dua jenis, yakni kolonisasi eksploitasi dan kolonisasi pemukiman. Kolonisasi eksploitasi biasanya hanya melibatkan sejumlah kecil pedagang, pejabat pemerintah, dan tentara yang dipindahkan dari negara ibu. Sedangkan budak atau buruh kontrak dikumpulkan untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan. Kolonisasi jenis kedua yakni kolonisasi pemukiman. Kolonisasi ini terjadi bila negara yang telah kokoh berdiri, progresif, dan berhasrat besar mengirim rombongan warga negaranya ke luar negeri, biasanya secara resmi untuk bermukim di suatu lokasi tertentu. Daerah-daerah yang dipilih itu adalah daerah yang ditemukan atau negeri-negeri yang jarang penghuninya, yang penduduk aslinya begitu kecil jumlahnya atau tingkat budaya yang begitu rendah sehingga mereka memberikan perlawanan yang hampir tidak berarti terhadap masuknya para kolonialis tersebut. Selanjutnya, ada hubungan antara postkolonial dengan imperialisme. Kolonialisme tidak bisa dipisahkan dari imperialisme, yakni ambisi atau hasrat untuk memperluas kekuasaan secara politis dan mengukuhkan batas-batas negara. Dalam Said tahun 1996, menyatakan imperialisme berarti praktik, teori, dan sikap dari suatu metropolitan yang menguasai wilayah yang jauh. Kolonialisme yang hampir selalu merupakan konsekuensi imperialisme adalah dibangunnya pemukiman-pemukiman di wilayah yang jauh. Menurut Doyle dalam Said tahun 1996 berpendapat bahwa imperialisme adalah proses atau kebijaksanaan yang menegakkan atau mempertahankan imperium. Imperium adalah hubungan formal maupun informal, bahwa suatu negara menguasai kedaulatan politik efektif dari suatu masyarakat politik lainnya. Hal ini bisa dicapai dengan paksa melalui kolaborasi politik, melalui ketergantungan ekonomi dan sosial atau budaya. Contoh kasus postkolonialisme, Indonesia sendiri juga mengalaminya. Sejak awal abad ke-16, kekayaan yang terdapat di Kepulauan Nusantara menarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia atau Hindia Belanda dalam upaya memperbaiki perekonomian mereka. Hubungan perdagangan yang mulanya dibentuk dengan negara-negara barat, salah satunya Belanda, kemudian berinkarnasi menjadi penjajahan dengan ambisi untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Dalam upaya memperkaya negaranya, selain mengeksploitasi kekayaan alam dan melakukan monopoli perdagangan, Belanda juga melakukan eksploitasi tenaga rakyat melalui perekrutan tenaga kerja budak. Sebagai kaum budak, pribumi dikuasai sepenuh tubuh dan pelayanannya dikategorikan sebagai kelas sosial yang paling rendah dan diwajibkan melaksanakan segala perintah penguasa. Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa postkolonialisme merupakan peristiwa atau gejala kultural mengenai praktikum, pengalaman atau kondisi masyarakat terjajah dan penjajah setelah merdeka, sehingga menimbulkan efek atau konflik. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai postkolonialisme, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat puasa.